mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dimudahkan untuk belajar kita pada hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Bapak ingin bertanya kepada kalian dulu, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Sudah mandi semuanya? Sudah. Ya. Bangku dirapikan ya. Itu bangkunya barangkali duduknya yang rapi ya. Bangkunya dirapikan, duduknya juga yang rapi. Ya. Kemudian sebelum kita belajar lebih lanjut, perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Dan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini adalah ketika bumi berhenti berputar. Ketika bumi berhenti berputar. Subtema materi pada hari ini adalah tanda-tanda hari akhir. Melanjutkan pertemuan yang kemarin. Coba siapa yang masih ingat pertemuan yang kemarin itu subtemanya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Sebelum tanda-tanda hari akhir apa? Macam-macam hari akhir. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran materi ketika bumi berhenti berputar dengan subtema tanda-tanda hari akhir. Namun sebelum itu perhatikan semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang kedua adalah masih tetap siswa mampu memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang ketiga adalah masih tetap siswa mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum melanjutkan, perhatikan, amati gambar berikut ini. Nah, ini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah orang apa nih? Ya, ulama meninggal dunia. Ulama meninggal dunia, sehingga banyak yang apa? Menyolati. Ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa ini? Matahari muncul dari sebelah barat. Nah, ya. Dari dua gambar ini menunjukkan adanya apa? Tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil perhatikan, diantaranya adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, sekarang sudah kelihatan ilmu agama itu yang tidak penting. Banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, sekolahnya sampai S1, S2, tetapi dalam keagamaan dia kurang untuk dipelajari. Nah, dianggap tidak penting. Kemudian tanda-tanda kecil yang lainnya adalah perbuatan maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan. Ya, kita lihat sekarang ini maksiat itu sudah terang-terangan, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ya, ini merupakan tanda-tanda kecil hari akhir. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Nah, sekarang sudah bisa dilihat skalanya. Ya, kalau perempuan itu lebih banyak ketimbang laki-laki. 1 berbanding 10. Laki-laki 1, perempuannya
10. Itu banyaknya seperti itu. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda kecil hari yang banyaknya perempuan, laki-laki yang sedih. Kemudian perempuan sudah tidak malu-malu memperlihatkan auratnya. Ya, perempuan sudah tidak malu lagi memperlihatkan auratnya. Pakai pakaian yang ketat, pakai pakaian yang kelihatan bentuk tubuhnya. Walaupun pakai pakaian, tetapi kelihatan bentuk tubuhnya. Artinya, ini perempuan sudah tidak malu lagi membuka auratnya. Banyak dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kecil daripada hari akhir. Kemudian tanda kecil hari akhir yang berikutnya adalah minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Minuman keras, minuman yang memabukkan itu sudah menjadi minuman sehari-hari. Hampir saat ini masih banyak orang-orang yang minum minuman keras. Itu tanda kecil hari akhir. Kemudian tanda kecil hari akhir yang berikutnya adalah banyak alim ulama yang meninggal dunia. Ulama-ulama banyak yang meninggal dunia. Sehingga dengan meninggalnya ulama, maka sudah jelas sedikit demi sedikit hari akhir atau hari kiamat akan terjadi. Ini tanda-tanda kecil daripada hari akhir. Kemudian banyak orang berlomba-lomba mencari kesenangan dunia tanpa memperhatikan halal dan haram. Kita lihat zaman sekarang mencari dunia tidak melihat halal dan haramnya, yang penting dapat uang banyak. Ini sudah merupakan tanda daripada hari akhir. Tanda-tanda kecil hari akhir. Yang berikutnya, perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Perempuan ingin jadi laki-laki. Orangnya perempuan tapi potongannya itu pendek. Kemudian pakai celana. Kemudian juga yang menyerupai laki-laki. Begitupun laki-laki banyak ingin menyerupai perempuan. Laki-laki banyak yang panjang rambutnya, kemudian pakai anting-anting, kemudian dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda bahwa ciri daripada tanda-tanda kecil hari akhir. Dan pembunuhan merajalela di mana-mana. Kita lihat di televisi, di tayangan dan sebagainya, itu banyak sekali pembunuhan merajalela. Dan banyak manusia yang menginginkan dirinya mati, putus asa. Ini merupakan tanda kecil hari akhir. Kemudian tanda-tanda besar. Setelah tanda-tanda kecil, ada lagi tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar hari akhir adalah pertama, munculnya kabut asap. Ini udah mulai tanda-tanda besar akan hancurnya alam. Munculnya kabut asap akan memenuhi timur dan barat selama 40 hari. Jadi dunia dipenuhi dengan asap. Coba, itu tanda-tandanya bahwa dunia akan hancur. Dan asap itu tidak seperti asap biasa. Di arah barat, di arah timur dipenuhi dengan asap. Selama berapa hari? 40 hari asap. Kemudian kalau sekarang masih mending, walaupun corona masih mending. Kalau nanti itu sudah asap keluar dari arah timur, arah barat 40 hari, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Kemudian munculnya Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Dia yang menyesatkan umat Islam. Munculnya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Dan ketika Dajjal muncul, itu apapun yang diminta akan dipenuhi. Dajjal. Dan Dajjal itu tandanya di keningnya itu ada tulisan kafir, kemudian matanya salah satunya itu adalah buta. Satunya enggak buta, satunya buta. Mengaku jadi Tuhan dan menyesatkan umat manusia. Itu Dajjal. Nah, tanda besar di hari akhir. Kemudian munculnya binatang melata dari bumi yang bisa berbicara. Binatang bisa berbicara. Coba kita bayangkan. Nah, ini tanda-tanda nanti akan hancurnya alam seperti itu.
Kemudian matahari terbit dari arah barat. Yang biasa kita saksikan kalau matahari terbit dari arah timur, kemudian tenggelam ke arah barat. Nah, sekarang kalau mau datangnya hari akhir itu munculnya matahari itu dari arah barat, dari arah barat sana. Nah, maka hal ini pertanda sudah ditutupnya pintu taubat, tidak diterima keimanan siapapun yang belum beriman sebelumnya. Jadi kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat ditutup oleh Allah, tidak akan diterima taubatnya. Nah, oleh karena itu sebelum matahari terbit dari arah barat, mari kita bersama-sama untuk merenungi perbuatan kita selama ini, ya, baik di sekolah, di rumah maupun di tempat-tempat yang lainnya, agar selalu bersikap mempunyai akhlak yang mulia. Ya. Kemudian turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Kemudian beliau akan menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Dajjal turun, kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombaknya Nabi Isa. Dia akan terbunuh. Nah, itu peristiwa nanti detik-detik akan terjadinya hari kiamat besar. Seperti itu nanti. Keadaan dunia itu seperti itu. Ya. Bukan saja di Indonesia, tetapi seluruhnya seperti itu nantinya. Nah, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pembuat kerusakan di bumi, akan keluar semua. Coba kita bayangkan, makhluk-makhluk yang selama ini tidak pernah dilihat akan muncul semuanya ketika akan terjadi kiamat besar. Itu terjadi. Kemudian terjadinya gerhana di timur. Di timur terjadi gerhana. Kemudian terjadinya gerhana di barat. Timur gerhana, di barat gerhana. Coba, yang biasa kita gerhana bulan maupun gerhana matahari terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun. Sekarang sedang terjadi. Kemudian terjadinya gerhana di Jazirah Arab. Kemudian keluarnya api di Yaman. Semua ini adalah tanda-tanda besar, ya, ketika terjadinya hari akhir. Dari peristiwa-peristiwa ini, dari tanda-tanda besar ini, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya hari akhir. Perhatikan kesimpulan pada hari ini adalah yang pertama, tanda-tanda kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat kecil, dan tanda-tanda kiamat besar. Kemudian yang kedua, tanda kiamat kecil diantaranya ilmu agama dianggap tidak penting, perbuatan maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tanda kiamat besar diantaranya munculnya kabut asap, munculnya Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan, munculnya binatang melata dari bumi yang bisa berbicara. Nah, setelah kita mengetahui makna dan tanda hari kiamat serta meyakininya, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat mengerjakan amal kebaikan, ya, jangan patah semangat. Kemudian menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Kemudian bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan. Selalu waspada menjaga lingkungan serta rumah atau sekolah. Tidak menunda-nunda amal kebaikan seperti melakukan sholat lima waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, itu adalah hikmah yang terkandung dalam hari akhir. Ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini semuanya paham dan mengerti. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ya, tentunya nanti baru ke depan dengan tema dan subtema yang berbeda. Ya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan soal.
soal itunya dikerjakan. Yang ada soal itu tuh, ya dikerjakan soalnya. Yang ada di pembelajaran tuh, silakan dikerjakan. Diberi nama ya. Ya, itu dikerjakan itu